Baik, halo Mbak, dengan Mbak siapa? Kis. Oke, Mbak Kis. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Latifia. Nanti di sini kita bincang-bincang dulu ya. Mungkin gimana kabarnya Mbak Kis hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kegiatan yang lagi kerjakan Mbak Kis akhir-akhir ini mungkin lagi sibuk kah atau sudah agak senggang gitu? Agak senggang. Agak senggang, oke. Mbak Kis kebetulan suka apa? Hobi apa gitu? Punya hobi apa? Membaca novel atau novel apa yang udah Mbak Kis baca? Banyak. Salah satu novel yang Mbak Kis suka? Ada. Apa? Oh, itu ya. Kebetulan saya juga suka novel. Udah ya lumayan banyak novel yang udah saya baca juga. Terus ada beberapa yang memang jadi favorit saya. Ya memang cukup menyenangkan ya. Oke, kali ini mungkin Mbak Kis agak bingung ya di pertemuan konseling kali ini. Jadi nanti Mbak Kis bisa silakan cerita untuk permasalahan yang mungkin sedang Mbak Kis alami. Nanti dipersilahkan aja, bisa langsung diceritakan mungkin, atau mau nanya-nanya dulu prosesnya kayak gimana atau seperti apa gitu. Atau mungkin ini sesi konseling pertama Mbak Kis atau udah pernah sebelumnya? Sesi pertama, oke. Mungkin sedikit saja saya menjelaskan ya. Jadi nanti Mbak Kis nggak usah takut untuk segala macam hal yang udah Mbak Kis ceritakan ke saya, karena nantinya saya akan merahasiakan itu, karena di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi semua yang sudah Mbak Kis ceritakan tidak akan bocor nantinya. Itu nanti akan jadi pengetahuan saya saja dan cukup saya simpan saja, seperti itu. Jadi tidak usah takut akan tersebar atau semacamnya. Terus nanti untuk sesi konseling kali ini mungkin sekitar 30 menitan ya. Nanti silakan Mbak Kis bisa ceritakan permasalahan yang sedang Mbak Kis alami, sedang Mbak Kis berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau permasalahan yang sekiranya memang kayaknya sudah membuat menjadi penghalang di aktivitas Mbak Kis sehari-hari, seperti itu. Sudah siap Mbak Kis mungkin? Insyaallah. Oke, siap. Mungkin bisa diceritakan langsung permasalahan yang sedang Mbak Kis alami. Mungkin Bu, kalau di kelas kan sering presentasi gitu. Kalau presentasi itu tidak bisa dibilang. Tapi kalau kelompok bisa, tapi kalau maju sendirian itu nggak bisa, masih grogi. Di kelas sering presentasi sendirian berarti, atau sering apa? Kalau kelompok kan biasanya kan perwakilan yang maju. Kalau sendirian, seringnya sendirian, yang presentasi kan satu orang. Cuman kalau kan satu orang itu nggak bisa. Kalau kelompok itu berarti nggak maju semua kayak yang mau satu-satu ya. Jadi tergantung gurunya sih. Kalau gurunya coba maju semua, kalau satu ya satu begitu. Tapi berarti sih kalau misalkan kelompok Mbak Kis itu ini nggak pernah kebagian buat ngomong gitu, atau gimana? Sering kebagian buat ngomong, cuman Mbak Kis lebih pede karena ada temennya kayak gitu. Tapi kalau untuk individu, presentasi individu itu Mbak Kis kurang pede gitu. Kalau boleh tahu kurang pede itu kenapa? Takutkah atau apa gitu? Apa yang membuat Mbak Kis kurang pede atau membuat Mbak Kis takut gitu? Takut salah bicara gitu bahasa.
takut salah ngomong. Tapi Mbak Kis kurang lancar berbahasa Indonesia atau kurang lancar. Jadi hal yang membuat grogi itu karena kurang lancar berbahasa Indonesia. Oke. Itu udah bermulai sejak kapan Mbak Kis kira-kira? SMA, masuk SMA udah ini ya mulai presentasi. Kalau waktu SMP kan jarang presentasi. SMP jarang presentasi, tapi tetap pernah presentasi sama teman. Grogi juga atau enggak? Enggak, kalau sama teman. Kalau sama teman enggak, oke. Ada permasalahan lain mungkin kayak misalkan yang bikin bagi grogi kan tadi katanya karena kurang bisa berbahasa Indonesia. Ada lagi kah takut apa gitu atau cuma itu aja? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Selama akan melakukan presentasi, sebelumnya Mbak Kis sudah mempersiapkan dulu atau belum? Sudah. Biasanya apa yang Mbak Kis lakuin sebelum presentasi? Mempersiapkan yang mau dipresentasikan. Contohnya? Meringkas apa ya? Materinya diringkas dulu. Itu ringkasnya di not kecil, buku kecil gitu atau buku kecil. Itu berarti nanti sebagai acuan ketika akan presentasi. Nah, itu berhasil atau enggak, Mbak Kis? Berhasil. Tapi tetap takut gitu. Pernah salah ngomong atau gimana? Pernah salah ngomong, walaupun udah bikin catatan kecil gitu ya. Berarti catatan kecil itu sedikit membantu lah ya, karena mungkin materinya akan lebih bisa teringkas, bisa lebih tahu. Cuman dari segi bahasa mungkin masih terkata-kata atau beberapa ada yang salah seperti itu. Jadi membuat Makis jadi kurang pede seperti itu. Oke. Ada hal lain mungkin yang Makis pernah lakuin buat menyelesaikan permasalahan tersebut? Paling kalau bahasa tanya ke teman ini bahasanya apa gitu. Gitu. Makanya pemikiran soalnya. Berarti Makis selalu nanya ke teman kah atau enggak pernah malu nanya ke teman ya? Enggak. Oke. Berarti untuk permasalahan bagi sekarang yang kurang pede ketika akan berpresentasi, itu tujuan yang ingin dicapai Mbak Kis itu apa dari permasalahan tersebut? Ya biar pede ngomong di depan semua orang. Terus apa lagi? Terus cuma itu. Oke. Tadi untuk tujuannya kan udah kita ketahui ya, bahwasanya Mbak Kis tuh pengen lebih bisa pede, bisa lebih lancar berbicaranya. Terus tambahan lagi tadi sudah beberapa kayak Mbak Kis sudah mencoba untuk kayak meringkas materi di buku kecil, tapi tetap nggak bisa, kurang bisa karena masih tetap salah dalam melafalkan bahasanya seperti itu. Ada pemikiran nggak kayak misalkan kalau misalkan aku pengen lebih bisa berbahasa Indonesia itu aku harus ngelakuin apa ya kayak gitu? Mbak Kis pernah mikir apa gitu? Terbesit nggak pernah? Nggak pernah. Kalau misalkan dari membaca novel tadi yang Mbak Kis bilang kan novel itu banyak ini ya kosakata ya. Dari situ mungkin Mbak Kis pernah lebih belajar ya novel. Dari novel udah maksudnya apa ya, menjadi salah satu hal yang bisa menambah kosakata bahasa Mbak Kis. Dari situ juga ya, jadi lebih mending lah ya gitu. Cuman masih tetap takut ya karena grogi gitu. Atau mungkin ada hal lain kayak misalkan pernah diejek gitu sama teman-temannya ketika presentasi, enggak bedanya karena bahasanya gitu. Oke. Mungkin ketika akan presentasi individu ya, itu biasanya ada hitungannya kan, nggak kayak misalkan dalam 1 bulan
bisa presentasi individu tuh berapa kali gitu atau random? Tapi setiap bulan tuh selalu Iya, ada ada. presentasi itu berapa kali? Yang sering itu bahasa Indonesia kan, namanya bahasa Nah, Indonesia 2 kali mungkin. Satu bulan 2 kali presentasi. Ya cukup lah ya, cukup ini bisa dipelajari lebih dahulu. Biasanya Bakis selain mencatat, mempersiapkan itu seperti apa lagi? Kadang memahami pelajaran dulu, nanti pakainya bahasa sendiri, nanti di bahasa Indonesia. Oh, di bahasa Indonesia Iya, gitu. iya. Oh, maksudnya lebih diringkas lagi gitu ya. Hal itu udah, maksudnya ada ini enggak? Iya, ada kemajuan dari apa yang udah Bakis lakuin? Ada Itu sedikit-sedikit lah. sedikit, tapi tetap Ada. belum bisa ini. Iya. Oke. Dari tujuan yang udah Bakis sampaikan ya tadi, pengen lebih bisa pede karena lebih bisa berbicara Indonesia ya untuk presentasi individu, terus sudah melakukan pencatatan materi di buku kecil, terus menyiapkan terlebih dahulu sebelum presentasi, kayak menerjemahkan ke dalam bahasanya bagi sendiri. Itu salah satu hal yang cukup bagus dan sangat bagus ketika digunakan untuk sebuah ini ya, solusi gitu yang akan dilakukan Bakis, yang sudah dilakukan Bakis, cuman memang belum terlalu berpengaruh karena Bakis masih belum pede, betul. Bakis mungkin pernah berbicara di depan kaca? Enggak pernah. Ketika maksudnya biar lebih pede, terus cara ngomongnya seperti apa, seperti itu. Mungkin sebelum presentasi bisa disiapkan seperti itu. Kalau misalkan dengan kayak berbicara di depan kaca terlebih dahulu, kalau misalkan sebelum melakukan presentasi ya, mungkin 1 minggu sebelum melakukan presentasi, persiapan Bakis selain mencatat materi-materi yang akan disampaikan, terus mungkin kayak Bakis itu menerjemahkan materi tersebut ke dalam bahasanya Bakis sendiri biar Bakis lebih tahu. Mungkin bisa ditambah lagi seperti kayak Bakis ngobrol dengan diri sendiri di depan kaca biar Bakis tuh mungkin lebih pede seperti itu. Terus juga bahasanya mungkin lebih tertata karena Bakis sudah punya catatan sendiri kan dengan bahasanya sendiri seperti itu. Pernah melakukan itu? Kalau misalkan Bakis diminta untuk melakukan itu, siap nggak? Insya Allah. Ada rasa ini nggak, pengen mencoba, pengen ya? Ya itu salah satu hal yang mungkin bisa Bakis lakukan di rumah, nantinya bisa Bakis lakukan. Terus mungkin setelah melakukan hal itu Bakis bisa ini ya, menganalisa sendiri atau mungkin melaporkan sendiri itu nanti ke saya atau ke siapapun. Nanti kita mungkin akan bertemu di kesempatan lain, kayak gimana hasil dari proses Bakis itu sebelum menyiapkan presentasi. Kayak saya udah melakukan ini Bu di depan kaca sambil ngomong, presentasikan gitu. Mungkin itu akan lebih membantu Bakis, atau mungkin bisa dari hal tersebut nantinya Bakis ada cara yang lebih efektif lagi seperti itu. Karena dari cara-cara yang Bakis sudah lakukan itu kan beberapa masih belum bisa mengurangi ini ya, rasa ketidakpedeannya Bakis itu. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin Bakis akan melakukan hal tersebut kan? Insya Allah. Kira-kira kapan Bakis akan melakukan?
minggu depankah, atau mungkin ketika nanti akan ada presentasi baru Mbak Kis mau akan melakukan? Kalau ada presentasi kayak Kalau ada presentasi Iya. aja, kenapa nggak memilih untuk langsung melakukan? Karena kan barangkali mungkin butuh waktu yang lama gitu. Atau mungkin Mbak Kis akan melakukannya setiap hari apa gitu? kalau senggang misalnya Senggangnya biasanya hari apa? hari Ahad. Hari Ahad. Mungkin di hari Ahad Mbak Kis bisa melakukan hal tersebut. Siap nggak buat melakukan? Siap, oke. Mungkin nanti Mbak Kis bisa lakukan hal tersebut, bisa dipraktekkan di rumah. Nantinya silakan bisa disampaikan ke saya, mungkin kayak hal apa yang mungkin sudah menjadi kemajuan dari Mbak Kis, seperti itu. Jadi mungkin sesi konselingnya cukup di sini saja. Nanti ketika Mbak Kis sudah melakukan kegiatan tersebut, bisa menemui saya lagi, bisa menyampaikan apa yang sudah ada kemajuan atau belum. Nanti dari situ nanti kita akan melakukan konseling lagi, seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Kis? Tidak ada tambahan lagi? Oke. Mungkin cukup sekian sesi konseling kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mbak Kis tetap semangat, karena tadi yang sudah Mbak Kis sampaikan sudah cukup baik. Mbak Kis sudah melakukan beberapa hal untuk mengurangi ketidakpercaya diri yang Mbak Kis alami. Sudah mencoba mencatat materi sebelum melakukan presentasi, terus sudah membuat catatan kayak ke dalam bahasanya Mbak Kis sendiri. Itu udah salah satu hal yang cukup bagus untuk dilakukan, menjadi solusi yang cukup bagus. Terus nanti karena hal itu belum mengurangi ketidakpedean Mbak Kis, jadi nanti silakan bisa melakukan kegiatan ngomong di depan cermin gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Silakan Mbak Kis bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Sesi konselingnya saya tutup sampai di sini. Terima kasih Mbak Kis.